Halo Sobat Kilat di seluruh Nusantara. Kali ini kita di tempat yang berbeda, pastinya dengan pengalaman baru ya. Dan kita lagi berada di desa apa nih Mas namanya Mas? Desa Ampel. Ampel, Wuluan Mas ya? Iya, Wuluan. Ampel, Wuluan, Jember, Jawa Timur teman-teman. Di sini ada Mas Erik. Nah, ini salah satu petani muda. Di sini Mas Erik tanam apa nih Mas? Tembakau kasturi. Tembakau kasturi yang varian? Varian papah putih. Oh, varian papa putih namanya. Nah, Mas sudah pakai pupuk kilat dari kapan? Dari tahun kemarin, Tahun 2024. Itu di tembakau juga? Iya, di tembakau juga. Nah, mungkin Mas Erik bisa ceritain nih ke teman-teman hasilnya kemarin menggunakan pupuk kilat itu kayak gimana nih? Awal mula saya pakai pupuk kilat itu sebenarnya ragu-ragu gimana. Tetapi setelah saya aplikasikan, oh ternyata pertumbuhannya itu sangat hebat. Sebenarnya sangat cepat untuk pertumbuhan sejak dini. Karena pupuk kilat itu mengandung asam amino dan di situ baik untuk pertumbuhan dikala waktu kecil. Jadi lebih ke vegetatifnya Ya, menurut vegetatifnya. Mas Erik nih ya? Ya. Yang dirasakan tuh secara vegetatif untuk pertumbuhan tembakaunya tuh jadi lebih cepat. Ya, teman-teman. benar. Nah, untuk gini Mas Erik, penghematannya mungkin yang dirasakan Mas Erik ada atau enggak? Untuk penghematan pupuk pasti jelas ada. Saya menghemat kurang lebih 1 sak biasanya per 2.500 batang tembakau itu saya memakai 5 sak atau berapa? 2 ton 2 kintal. 2 kintal setengah. 2 kintal Jadi, setengah. saya menghemat 1 sak berarti awal sampai akhir cuma memakai 2 kintal. 2 kintal. Iya. Jadi menghemat 50 kilo lah. Iya, menghemat 50 kilo. Tapi dengan penghematan itu yang terjadi di tembakaunya Mas Erik gimana Mas? Apa tambah bagus apa? Untuk tembakau saya makin bagus dan hasilnya pun makin berat karena tembakau saya identik dengan besar, batangnya semakin besar Mas. Oh, semakin Jadi besar. ini untuk bobotnya juga makin bertambah, jelas peningkatannya semakin banyak. Itu dulu katanya Mas Erik tadi waktu ngobrol-ngobrol dulu batangnya tuh sekian Mas ya? Oh, untuk batangnya itu sampai 1 lengan Mas. 1 lengan ya? Iya, kurang besar ini malahan kalau yang super, yang tepak lah. Gitu. Oke. Terus lebar daunnya Mas waktu itu sampai lebaran berapa tuh tadi? Untuk lebarnya sampai 5 jengkal. Kalau di sini sampai 5 jengkal. Berarti kalau 4 ini 4 segini. 4 segini loh. Tambah lagi 1 jengkal. Itu di sini. Teman-teman. Ya alhamdulillah sekali ya. Kalau saya terus terang sangat senang Mas Erik. Maksudnya gini. Kalau saya tuh sering ketemu petani, biasanya kan petaninya kan ya udah berumur lah Mas. Iya, Nah, sudah berumur. sedangkan hari ini saya tuh spesial banget ketemu Mas Erik, petani muda. Terus saya suka pemikirannya gitu teman-teman. Pemikirannya tuh lebih mengandalkan organik Mas Erik. Iya, benar. Nah, kenapa bisa mengandalkan organik nih Mas Erik? Karena kita itu semakin lama juga ya bumi itu ya disayangi lah, karena kalau pakai kimia terus unsur haranya itu akan hilang. Jadi usahakan pakai organik agar nanti anak cucu kita dapat menikmati hasilnya. Wah, tuh. Pertanyaannya tuh pertanyaan berkelanjutan teman-teman. Ya, jadi nggak egois ya, nggak kita aja yang ngerasakan, tapi anak cucu kita kelak juga bakal meneruskan gitu loh. Ya. Kalau nggak ada petani ya selesai dunia ini teman-teman. Itu tadi. Nah sekarang ini gimana Mas kendala untuk yang musim ini nih? Untuk kendala musim ini mungkin bulan apa Mas? Kemarin bulan Mei. Banyak hujan dan itu memperlambat pertumbuhan karena tanah semakin padat. Untuk akar itu merambahnya ya cukup sulit Mas. Ya, cukup sulit. Terus untuk memakan sebuah pupuk itu sangat sulit. Karena butuh tanah kering untuk memakan pupuk-pupuk yang disiramkan, diberikan itu. Nah, terus kata tadi Mas Erik juga sempat kena gejala fusarium juga. Ya, fusarium juga itu sangat sangat sulit untuk dikendalikan fusarium kalau musim hujan ini. Wah, cuman alhamdulillahnya di Juni ini mulai intensitas hujan mulai turun lah, alhamdulillah. Nah, terus untuk
dengan kondisi seperti ini Mas Erik ya, dengan kondisi yang kemarin sudah terkena fusarium, terus tanah yang kata Mas Erik tadi kurang proper lah ya, iya, kurang kurang proper proper untuk penyerapan nutrisi. Iya. Nah, untuk caranya menurut Mas Erik sendiri nih, cara untuk mengatasi itu gimana menurut Mas Erik? Untuk caranya mungkin ini, kalau tanah masih basah atau belum kering itu memakai pupuk yang kandungannya jangan ada nitrumnya aja, jangan ada nitrogen, jangan ada N-nya. Pakai pupuk yang di situ ada kalsium dan kalium saja. Di situ cara mengatasi tanah yang gembur itu pakai garbu atau di garbu tanahnya biar cepat kering. Kalau enggak itu dipaculi bisa agar tanahnya itu kebalik. Jadi tanah yang dalam bisa kering. Ya. Dan penyakit yang ada lagi penyakit kayak gini perpindahan musim. Dari musim hujan sampai musim panas itu tembakau pucuknya itu melungker, puter Mas sekarang. Iya. Itu kalau itu nggak ada obatnya Mas Ian. Mungkin obatnya, salah satu obatnya adalah ditanami kembali, disulami kembali. Jadi Mas Erik belum menemukan ini ya cara lah. Caranya belum. Karena Mas Erik sendiri juga kayaknya nggak mau Mas ya kalau terlalu banyak kimianya juga. Nah, saya nggak mau juga kayak itu. Itu pakai dosis berapa Mas kalau yang usia segini? Dosisnya itu biasanya saya pakai 4 sampai 5 tutup. 4 sampai 5 tutup. Untuk per tangkinya. Iya. Oh ya Mas, untuk daerah Ampel sini mungkin Mas Erik menemukan teman-teman yang petani yang pakai kilat juga atau jadi minoritas di sini? Untuk pupuk kilat di sini petani masih belum ada pakai pupuk kilat karena petani itu di sini masih mengandalkan kimia. Kalau pakai organik itu belum percaya. Petani di sini itu mengandalkan kecepatan, tapi tidak memikirkan kelak tanahnya subur atau tidak. Gitu. Tapi beberapa petani yang lihat tanaman Mas Erik yang musim lalu itu pada kaget semua Mas. Iya, pada kaget karena kok besarnya sampai segini, kok hasilnya kok sepetak kok segini gitu Mas. Jadi di daerah sini kan sulit untuk menghasilkan kasturi yang bobotnya berat Mas. Oh, yang super sini. lah. Iya, super di sini jarang, sulit banget. Nah, ngomongin bobot tadi Mas ya. Tahun kemarin itu pakai pupuk kilat Mas. Itu hasilnya berapa? Untuk lokalnya kan supernya itu sampai 3 kintal 90 kilo. 3 kintal 90 kilo itu untuk luasan berapa ini Mas ya? Kalau di sini ngomongnya bumi 100. Untuk batangnya saja Mas. Ya. Untuk batangnya itu 2.350 kalau nggak salah. 2.350 tanaman menghasilkan yang superan tadi berapa? 3 kintal 90 kilo. 3 kintal 90 kilo. Wah. Dan kalau musim-musim sebelumnya nih Mas, yang sebelum pakai pupuk kilat itu kena berapa waktu itu? Kemarin itu kalau nggak salah lah Mas ya, itu 2 kintal 60 kilo kalau nggak 70 kilo. Wah, itu sudah peningkatannya udah dari 2 kintal 70 ke 3,90 ya teman-teman. Itu luar biasa sekali. Dengan peningkatan luar biasa, terus hematnya juga luar biasa. Itu sangat membantu petani teman-teman ya. Karena sekarang kayak pupuk kimia juga susah Mas Erik ya? Iya, benar. Susah ya. Apalagi pupuk subsidi. Nah, itu. kayak antrian bansos. Jadi memang ya itu kendala-kendala pertanian juga. Bapak tadi nanam CMK? Iya, CMK. Cabai merah keriting teman-teman. Nah, ini salah satu tadi juga ngobrol-ngobrol sama Mas Erik tuh, Bapak juga nggak percaya sama pupuk. Belum percaya Mas Jan. Ini coba habis ini saya suruh aplikasikan full mulai awal sampai terakhir. Tapi yang dulu sempat aplikasi? Iya, sempat aplikasi. Ya, hasilnya lumayan lah Mas. Tapi Bapak itu belum percaya Mas Jan. Kalau ini bukti pupuk kilat belum percaya. Dan waktu itu padahal kata Mas Erik sendiri cabainya udah ini ya. Gumbel Mas. Itu teman-teman. Jadi kalau dilihat seperti ini teman-teman, ini memang kondisinya seperti ini. Kita nggak pernah mengada-ngada teman-teman, nggak pernah mengintervensi petani juga untuk ngomong bahwasanya pupuk kilat itu bagus, pupuk kilat itu begini, biar petaninya sendiri yang menceritakan gitu loh, gimana sejujurnya dari hati yang paling dalam. Nah, betul begitu Mas Erik? Iya, benar Pak. Soalnya saya di sini sama teman-teman juga tidak pernah memaksakan Mas Erik untuk bicara bahwasanya pupuk kilat ini gini-gini. Settingan lah kalau kata orang tuh settingan. Nah, ini Mas Erik sendiri yang merasakan sendiri, bener Mas ya? Iya, benar banget. Nah, itu.
Jadi tidak ada dusta di antara kita. Jadi nanti kita ketemu lagi Mas Erik. Oke, Nanti waktu tembakonya usia 2 bulan, nanti Ya. bisa jadi before after ya teman-teman ya. Ya. Nanti ini kondisinya seperti ini, nanti kita lihat nanti usia Oke, 2 bulannya setelah diaplikasi sama Mas Erik. Nah, pesannya Mas Erik untuk para petani daerah Ampel, Wuluan atau bahkan Indonesia yang mungkin belum pernah mencoba pupuk kilat atau beralih ke organik, mungkin ada pesan buat teman-teman. Apa Mas ya pesannya? Pesannya ya gini, kurangilah pupuk kimia karena pupuk kimia itu bukan untuk jangka waktu yang panjang, tetapi pupuk kimia itu hanya mempercepat pertumbuhan tapi tidak memperbaiki tanah. Namun pupuk organik itu bisa memperbaiki tanah hingga kelak anak cucu kalian dilahirkan. Itu saja. Betul, teman-teman. Jadi bertani itu harus ini Mas ya, harus bisa melihat lingkungan juga. Ya, benar. Jadi harus berkelanjutan ya teman-temannya. Jadi nggak hanya kita yang merasakan, tapi nanti anak cucu kita juga merasakan. Pupuk kilat Lebih cepat, itu baik.